Halo anak-anak, Shalom. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kelas 3 SD, pendidikan agama Kristen. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu dulu. Nama Ibu adalah Nirawati Indowek. Bisa panggil Ibu dengan sebutan Nira juga. Ibu akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak-anak SD kelas 3. Baik, hari ini Ibu akan memberi pelajaran untuk kelas 3, pelajaran yang ke-1. Kita akan mulai dengan pelajaran kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai dengan pelajaran kami. Roh Kudus, kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, hari ini Ibu akan memberi pelajaran yang bertema saling menolong. Kita akan belajar tentang materi yang bertema saling menolong yang Ibu ambil dari kitab atau terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayatnya 37. Seorang Yahudi yang dari Yerusalem ke Yeriko yang diperampok dan dipukulnya. Mengapa Ibu menjelaskan mengenai materi ini anak-anak? Supaya anak-anak bisa mengerti dan memahami bagaimana anak-anak saling menolong. Judul bunyi firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 adalah orang Samaria yang murah hati. Dia menolong orang Yahudi yang step atau pingsan di jalan. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu tiba-tiba para penjahat merampoknya
dan memukul orang Yahudi itu, sehingga hampir mati. Lalu mereka meninggalkan dia, dan orang-orang penjahat itu mereka pergi. Setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu dia ada step atau pingsan di jalan. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu ada seorang Lewi juga yang melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu ada terletak di jalan karena dia dipukul sama penjahat-penjahat itu sehingga dia lemah dan dia step di jalan. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan dia melewatinya. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Seorang Samaria ini dia melihat orang Yahudi itu dan dia merasa kasihan melihat orang Yahudi itu karena dia memiliki hati yang bermurah, sehingga dia menolong orang Yahudi yang tadi dipukul dan diperampoknya oleh penjahat-penjahat itu. Seorang Samaria itu menghampirinya dan merawatnya dan membersihkan luka-lukanya, lalu dia memberi air kepada orang Yahudi itu. Lalu kemudian dia menaiki atau dia angkat orang Yahudi itu ke atas keledainya untuk dia membawanya untuk mencari penginapan. Seorang Samaria ini membawa orang Yahudi itu ke rumah penginapan untuk dirawat dan dibersihkannya. Lalu keesok harinya seorang Samaria itu membayar biaya penginapannya dan perawatannya. Lalu dia berkata kepada pemilik penginapan bahwa rawatlah dan jagalah dia dengan baik karena saya akan kembali. Anak-anakku, ada pertanyaan. Menurut anak-anak, siapakah orang yang murah hati? Yang pertama, seorang imam, seorang Lewi, atau seorang Samaria. Ya, benar. Seorang Samaria. Yang ketiga, baik anak-anak, apa pelajaran yang anak-anak dapat dari cerita ini? Anak-anakku, jangan sama dengan seorang imam dan juga seorang Lewi yang tidak memiliki hati yang bermurah.
atau murah hati. Kita harus sama dengan seorang Samaria yang memiliki murah hati. Anak-anakku, kita harus saling menolong. Anak-anak harus suka menolong, dan menolong itu jangan memilih atau memandang sesama. Anak-anak harus membantu yang membutuhkan pertolongan kita atau pertolongan anak-anak. Kita akan melihat 3 gambar tentang pertolongan atau saling membantu. Yang pertama, kita melihat gambar ini berupa seorang anak yang sedang membantu orang tuanya untuk bekerja dalam rumah, seperti cuci piring, masak, dan menyapu dalam rumah. Itu adalah saling menolong. Yang kedua adalah saling menolong teman yang mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan kita. Kita melihat gambar yang kedua adalah seorang anak ini sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Dia menolong dan dia mengangkat dia. Dan gambaran yang ketiga adalah saling menolong dan membantu orang lain dan tidak memandang sesama. Seperti gambaran yang ketiga ini adalah seorang anak ini dia sedang menolong dan membantu seorang nenek yang sedang menyeberangi jalan. Ya. Anak-anak, kita harus saling menolong dan membantu. Kesimpulan dari cerita ini adalah anak-anakku harus saling menolong dan membantu. Membantu orang tua kita atau membantu orang tua anak-anak, membantu teman, dan juga membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kesimpulan yang kedua atau yang berikutnya adalah kita harus memiliki kemurahan hati yang sama dengan seorang Samaria yang murah hati, sehingga dia menolong orang Yahudi yang membutuhkan pertolongannya, yang sehingga dia menolong. Ya baik, terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu ya materi kita, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nama saya Nirawatin Dwek, Prodipak, semester 6 tingkat 3.